Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Erliana Rahayu Wulandari. Saya dari S1 Ekonomi Syariah kelas Psikesia A2. Di sini saya akan menerangkan tentang akuntansi syariah dan akuntansi perbankan. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan dan peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya, hanya saja dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakan dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi modal, prinsip, konsep, karakteristik, serta tujuannya. Dengan lahirnya akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi sangat baik karena banyak membawa dampak positif khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang menganutnya. Dasar hukum akuntansi syariah. Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, Ijma', Qiyas, dan uruf adat. Yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Tujuan akuntansi syariah. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai terkait dengan penerapan kewajaran dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam. Yang kedua, untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah. Yang keempat, untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan. Yang kelima, diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang keenam, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. 7. Sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Karena yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah Al-Quran, maka prinsip pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut. Yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat.
Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya rekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi alternatif yang lebih baik. 3. Prinsip kebenaran berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Ciri-ciri akuntansi syariah. Ciri-ciri akuntansi syariah yang pertama, dilaporkan secara benar. 2. Cepat dalam pelaporannya. 3. Dibuat oleh ahlinya. 4. Terarang, jelas, tegas, dan informatif. 5. Memuat informasi yang menyeluruh. 6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan. 7. Terperinci dan teliti. 8. Tidak terjadi manipulasi. 9. Dilakukan secara kontinu. Kelebihan akuntansi syariah. Yang pertama, sistem bagi hasil akuntansi syariah tidak memiliki sistem bunga, namun menggunakan sistem bagi hasil dengan menanggung resiko bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. Kedua, menggunakan prinsip jual-beli murabahah dalam transaksi jual-beli. Akuntansi syariah menerapkan sistem yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. 3. Terhindar dari riba. Riba adalah penetapan bunga saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. 4. Memiliki unsur tenggang rasa. Akuntansi syariah tidak hanya fokus pada pelaksanaan akuntansi, tapi juga terdapat unsur zakat yang menjadi salah satu kelebihannya. 5. Landasan hukum dari Tuhan. Dengan menggunakan sistem akuntansi syariah, landasan hukum yang digunakan sesuai dengan kaidah agama Islam. Karakteristik akuntansi syariah. Yang pertama, transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. 2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. 3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. 4. Tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur gahar, serta tidak mengandung unsur haram. 5. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang, karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi. 6. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamanya berkaitan dalam satu akad. Akuntansi perbankan syariah. PSAK 59. Akuntansi perbankan syariah yang telah disahkan pada tahun 2009 mengatur perlakuan akuntansi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah, termasuk prinsip mudarabah, musyarakah, murabahah, salam, istishan, ijarah, penyisihan kerugian aset. Bank syariah dalam pencatatan transaksi-transaksinya telah mematuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 101-110 tentang perbankan syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Yang pertama, kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan syariah. Kedua, PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah. Yang ketiga, PSAK 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah Revisi 2016. 4. PSAK 102 Akuntansi Murabahah
Amandemen 2016. Perbedaan mendasar antara PSAK 59 dengan PSAK terbaru adalah pemberlakuan bukan hanya ditunjukkan untuk entitas bank syariah saja, tetapi juga untuk entitas syariah dan konvensional. Isi dari PSAK ini bukan merupakan perubahan dari PSAK 59 tetapi berupa penjelasan dan penambahan secara detail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.